Kelas C ya ini ya? Kelas B, Bu. B, Bu. Kelas B ada berapa semuanya? Ada 38 siswa. 38. Ini nanti berarti bajunya Mbak Danda ya? Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca RPP ya. Masih proses saya input di Skalsa, nanti kalau sudah selesai bisa di-download RPP-nya. Karena ada 3 kelas, saya baru input yang kelas A. Langsung saja kita lihat RPP-nya, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya. Oh iya, teman-teman sudah kenal dengan saya? Sudah, Bu. Sudah, kita ketemu di mana ya berarti ya? Di lab hari pertama. Oh, di Hari ketiga. pemenuhan dasar ya? Oke. Berarti sudah kenal dengan tim farmakologi juga ya. Untuk tim farmakologi ada saya, kemudian Bu Narti. Bu Narti ini dosen farmako. Sedikit dan rutin. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah untuk bobot ya, atau SKS, karena ini sangat menentukan IPK untuk SKS, SKS. Diharapkan nilainya bagus agar IPK-nya bisa terangkat ya. Kalau SKS-nya besar, nilainya jelek, ini biasanya akan menurunkan IPK. Untuk farmakologi ada 3 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 1 praktek. Jadi nanti akan ada pertemuan online, teori 2 SKS ya, kemudian ada skill lab 1 SKS-nya 1. Nah, nanti skill lab-nya karena ini farmako, berarti skill lab-nya tentang pemberian obat, kemudian caranya ya, bagaimana menyuntik IM, IV, kemudian IC, FC, bagaimana cara penghitungan dosis. Nah, itu nanti akan dipelajari di sini. Mungkin akan dipelajarinya masih sebatas tahu dan bisa praktek ya untuk obat-obatan yang lebih spesifik berkaitan dengan penyakit atau diagnosa medis, nanti bisa masuk ke semester berikutnya. Jika ingin menghubungi, sudah saya cantumkan nomor HP-nya ya, bisa langsung dihubungi, terutama PJ ya. PJ menghubungi 1 hari sebelum perkuliahan untuk mengingatkan perkuliahan dengan dosen. Nah, apa itu farmakologi? Farmakologi adalah ilmu yang membahas tentang konsep farmako dalam keperawatan dan dampak obat terhadap sistem tubuh. Nah, ini untuk bahan kajiannya disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya ya. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah farmako ini, teman-teman bisa menjelaskan aspek legal kita sebagai perawat dalam pengelolaan obat, kemudian bagaimana perbedaan atau penggolongan obat berdasarkan aktivitas spesifiknya. Yang penting dari obat yang diketahui juga adalah farmakokinetik dan farmakodinamik.
indikasi dan kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, toksikologi obat, cara pemberian dan penghitungan dosis, pengelolaan obat pada anak dan lansia, serta pengelolaan obat di home care. Selanjutnya, bagaimana atau apa saja pemeriksaan yang kita lakukan untuk mencegah medication error, menjelaskan obat dan dampaknya terhadap sistem tubuh ya, meliputi sistem saraf, pernafasan, kardio, pencernaan, endokrin, dan sistem tubuh yang lain, misalnya pada kasus kemoterapi. Mengetahui tentang herbal dan dietary suplemen terapi, serta mengevaluasi alasan mengapa pasien itu non-adheran dengan treatment obat. Teman-teman bisa menghidupkan videonya nggak? Biar saya tahu teman-teman hadir di sini. Ayo. Yang belum menghidupkan videonya bisa dihidupkan. Eva, Adelia. Oke. Teman-teman perhatikan di evaluasi ya. Jadi ketika nanti Anda melihat nilainya kok seperti ini, dilihat lagi di mana komponen-komponen nilainya. Untuk antisipasi sebenarnya kami koordinator itu selalu memberikan beban yang bukan beban, memberikan persentase terbesar itu di tugas agar ini bisa membantu teman-teman mengangkat nilainya ya. Untuk komponen nilainya UTS 20%, UAS 25%, tugas 25%, kuisnya 10%. Jadi kalau ada kuis dikerjakan dan diharapkan nilainya juga bagus ya. Skill lab 15% dan soft skill-nya 5%. Untuk buku-bukunya banyak yang bisa Anda pinjam ya, tentang cara mudah belajar farmakologi, drugs therapy in nursing ya, essential of pharmacology for nurses ya. Banyak buku-bukunya untuk sumber-sumber ketika Anda mengerjakan tugas. Oke, langsung saja di RPS ya. Sebenarnya hari ini sudah masuk materi pertama, tapi materi pertama saya akan jelaskan di video saja ya, tidak langsung Zoom. Nanti videonya ditunggu aja, saya upload di Selasa tentang aspek legal pengelolaan obat bagi perawat. Di sini tugasnya nanti teman-teman membuat rangkuman ya dari penjelasan yang saya berikan di video. Kemudian klasifikasi obat sama rangkum. Nah, ini kalau di sini ada kuis, berarti Anda mengerjakan kuis. Lumayan, bobot kuis 10%. Kalau nilainya bagus, bisa membantu. Kemudian farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau tidak ada seperti ini berarti hanya merangkum ya. Merangkum ini tidak, saya merangkum itu kepentingannya untuk kalian sendiri ya, agar paham dengan penjelasan dosen. Kemudian indikasi dan kontraindikasi, efek samping, ada kuis, berarti mengerjakan kuis. Interaksi obat dengan reseptor, penghitungan dosis, toksikologi obat, pengolahan obat, dan UTS ya. UTS dijadwalkan tanggal 25 sampai 29 April. Nanti tergantung dengan penjadwalan dari prodi. Kemudian karena setelah April itu awal Mei kan libur ya, di libur lebaran ya, jadi libur dulu. Nanti masuk lagi tanggal 9 Mei masih online ya. Terus, nah kalau yang seperti ini berarti
berarti ada tugas kelompok. Nah, ini diharapkan semua mengerjakan karena bobotnya 25% untuk setiap tugas. Misalnya yang pertama adalah tentang teori, tentang materi, obat, dan dampaknya terhadap sistem tubuh, sistem saraf pusat. Sudah saya bagi untuk obat-obatan yang harus dibahas. Ansiologik, antidepresan, antipsikosis, obat-obat Parkinson, epilepsi, narkotik, anestesi umum dan lokal. Nah, ini nanti mahasiswa dibagi menjadi 8 kelompok. Pembagiannya nanti Sipan yang membagi sesuai dengan nomor urut. Kelompok 1, tema 1, kelompok 2, tema 2 ya, dan seterusnya. Nah, nanti dibuat paper, diupload di kantong Skalsa sesuai dengan waktu ya. Jadi kami akan selalu membuka kantong itu 1 minggu. Kalau tidak segera diisi berarti dianggap tidak mengerjakan. Upload paper dan PPT. Kemudian nanti janjian dengan dosennya, mau presentasi Zoom atau mau mengirimkan linknya. Kalau misalnya link video Anda presentasi tanya jawab sendiri, kirim linknya berarti dikirim linknya. Tapi kalau pertemuan Zoom, berarti nanti Anda pertemuan Zoom dan langsung presentasi di ruang Zoom tersebut. Tanya jawab seperti biasa dan nanti akan ada penguatan dari dosen. Penilaiannya dari makalah atau paper dan keaktifan diskusi saat diskusi dan presentasi. Selanjutnya ini juga ada kuis. Ini ada kuis. Ini mengerjakan kuis berarti ada kuis tentang, nah kalau seperti ini berarti dosen yang ceramah ya, lecturer tentang obat dan dampaknya terhadap sistem pernafasan. Kemudian ada tugas lagi sistem kardiovaskuler, masuk dibagi 8 kelompok, jadi kelompoknya masih tetap sama, 8 tapi 4 maaf. 4 kelompok, jadi tadi yang 8 tadi bisa digabung lagi jadi 4 gitu ya. Terus obat dan dampaknya terhadap sistem pencernaan, terhadap sistem tubuh yang lain dan kemoterapi. Sebentar. Ini jadi 2 ya. Jadi Anda nanti mencari tentang pengobatan hormon yang biasa digunakan oleh pasien. Kemudian menjelaskan tentang kemoterapi. Nah, apa saja yang harus dijelaskan? Mulai dari kelas obatnya ya, golongan obatnya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dosis, cara pemberian, indikasi, kontraindikasi, interaksi obat, dan reaksi yang merugikan ya. Misalnya Anda cari kemoterapi pada pasien leukemia misalnya, atau kemoterapi pada kanker serviks misalnya. Nanti tergantung kelompok bagaimana mau mengambil temanya apa. Kemudian untuk selanjutnya pertemuan ke-14 ini dibagi 4 kelompok.
Kelompok 1 tentang antioksidan, kemudian kelompok 2 asam amino, kelompok 3 aspek legal penggunaan herbal medicine, dan kelompok 4 EBP. Jadi dijelaskan apa itu herbal medicine, aspek legalnya bagaimana, secara undang-undang, secara Permenkes misalnya nanti dicari. Sama ya tugasnya, membuat paper, presentasi Zoom, tanya jawab, dan penguatan dari dosen. Nah, ini skill lab belum saya kasih tanggal ya, karena kita masih menunggu jadwal dari prodi. Nanti biasanya kan dari prodi jadwalnya seperti yang dulu di blog ya, langsung misalnya sehari itu kalian belajar apa, kemudian besoknya apalagi temanya apa gitu. Jadi kita tunggu dulu tanggalnya. Untuk materinya tentang edukasi pencegahan medication error, kemudian pengkajian obat, bagaimana membaca resep, edukasi obat pada pasien, menghitung dosis obat. Nah, kemudian selanjutnya pemberian obat injeksi intrakutan dan intravena, diharapkan nanti teman-teman membawa fluid ya, membawa jarum dan juga obat misalnya vitamin C atau aquagas misalnya ya yang kecil-kecil itu untuk dipraktekkan langsung sesama temannya. Jadi nanti suntik-suntikan ya. Dan yang terakhir pemberian obat injeksi IM dan subkutan. Untuk UAS insya Allah dilaksanakan di rentang tanggal 4 sampai 8 Juli. Nah, kemudian, nah ini tadi sesuai dengan capaian mata kuliahnya. Nah, tugasnya apa? Kalau misalnya di situ tertulis ceramah ya, ceramah. Enggak, kalau tertulis rangkuman berarti Anda merangkum individu, merangkum materi yang sudah didapatkan misalnya dari video tadi didengarkan, kemudian dirangkum ya. Menuangkan hasil belajar ke paper dan disimpan secara individu ya. Untuk rangkuman maksimal 7 lembar per topik. Selanjutnya untuk lecture dan diskusi ini penugasan terstruktur, misalnya tadi membuat makalah ya, membuat makalahnya itu ini hampir sama sih dengan semua diskusi. Jadi misalnya nanti Anda membuat tentang antioksidan misalnya ya, nanti aturan menulisnya adalah ditulis diketik dengan huruf Cambria fontnya 12, kertas A4, kertasnya normal ya 4433, dan diupload di Skasa sesuai di kantong tugas sesuai dengan waktu tadi yang saya sebutkan 1 minggu. Kemudian kalau membuat PowerPoint, namanya PowerPoint itu ya intinya aja ya, jangan semua ditulis di PowerPoint. Ini PowerPoint-nya yang menarik dan tidak lebih dari 20 slide ya. Jadi bagaimana cara, nah sebenarnya PowerPoint itu nggak semua dituang gitu ya. Tapi hanya poin-poin saja, penjelasan harusnya sudah ada di kepala presentannya atau yang mau presentasi. Untuk penilaian, resume atau makalah, kemudian presentasi. Dan terakhir, rancangan soal. Nah, nanti kita lakukan UTS dan UAS ya. Untuk materi UAS, materi untuk UTS ya, berarti materi yang sebelum UTS semuanya ya, di pertemuan itu. Sementara UAS nanti dari setelah UTS sampai selesai, itu materi UAS. Dari aspek legal, kemudian farmako, klasifikasi penggunaan obat. Nah, ini jumlahnya 90 ya, karena 3 SKS, 90 menit. Untuk UASnya dari pemeriksaan medication error,
dampak obat terhadap sistem saraf dan sebagainya, serta skill lab ya. Nanti skill lab kita akan membuat 10 skill lab. Nanti buku panduan buku modulnya ditunggu. Baik, ada yang ditanyakan tentang RPP? Silahkan. Atau sudah mengerti? Atau... Halo? Bu, nanti RPP-nya di-upload di Skalsa kan ya, Bu? Iya, di-upload di Skalsa. Ditunggu, saya masih dandanin kelas A ya. Sama C. Ada lagi? Jadi saya harapkan kalau kuliah itu jangan hanya Sivan yang tahu RPP ya. Kalian juga harus tahu. Nanti apa-apa Sivan salah, Sivan disalahin. Kasihan Sivan. Bantuin malah nggak ada punya nanti ya. Cukup, nggak ada yang nanya. Cukup, Bu. Oke. Kalian tahu kuliah online jangan pasif ya, jadi kayak ngomong sendiri ini di sini ya. Nanti kalau ditanya dijawab. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kalau kurang jelas bisa tanya ke saya ya atau di sini disebutkan. Ada salah maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sehat-sehat, Ibu. Ya, ini.